Menantu Super. Bab 5391 sampai 5400. Bab 5391 ini juga bisa disembunyikan. Kami punya tempat untuk bersembunyi, Su Yingxia berkata dengan gembira, bahkan Han Sanqian sendiri mungkin tidak dapat menemukan tempat ini. Di mana? Xiao Tao bertanya dengan tergesa-gesa. Meskipun 8 buku surgawi yang sunyi mungkin tidak sepenuhnya diekspos kepada musuh saat ini, musuh dalam pertempuran di kota Yetian harus menyadarinya sampai batas tertentu. Oleh karena itu, jika keduanya menghilang, hal pertama yang akan direnungkan musuh mungkin adalah buku 8 kehancuran karya Han Sanqian. Dan bagaimana dengan tempat ini sekarang? Api membakar. Bisakah musuh membayangkan bahwa sebenarnya ada 2 orang di tempat Han Sanqian terbakar api? Dari logika dasar, hal ini tidak mungkin. Karena tidak mungkin Han Sanqian bisa menyalakan api seperti itu di tempat tinggal istrinya dan Xiao Tao, bukan? Apa yang harus dilakukan jika terbakar? Oleh karena itu, tempat ini menjadi lebih aman, dan Bahuang Tiansu akan menarik senjata, dan tempat ini menjadi lebih aman. Namun, Xiao Tao, kamu benar. Bahkan jika pihak lain tidak mengharapkan kita ada di sini, mereka pasti akan melakukan penyelidikan sederhana di sini. Jadi, rumah jerami yang kami tinggali tidak aman dalam arti sebenarnya. Saudari Yingxia, saya sedikit bingung. Mengapa suatu saat di sini benar-benar aman, dan kemudian menjadi tidak terlalu aman di saat berikutnya? Xiao Tao memang sedikit bingung, dia tidak mengerti apa maksud pernyataan kontradiktif ini. Su Yingxia berkata, artinya secara harfiah. Saat saya mengatakan tidak aman, yang saya maksud adalah tempat yang kita tinggali saat ini tidak aman. Saat saya mengatakan benar-benar aman, yang saya maksud adalah lokasi ini benar-benar aman. Saudari Yingxia, saya masih belum mengerti. Su Yingxia melihat ke tanah di bawah kakinya, bawah tanah. Bawah tanah. Iya, artinya lokasi ini aman, tapi tempat kita menginap tidak aman. Setelah mereka melakukan survei dasar, mau tidak mau mereka secara tidak sadar akan mengira bahwa mereka tidak berada di ladang gandum ini. Kemudian, mereka tidak akan terlalu meragukan orang lain, dan akan lebih memperhatikan buku 8 kehancuran karya Han Sanqian. Namun nyatanya, mereka sebenarnya berada di tempat yang paling tidak aman ini. Tetapi apakah sudah terlambat untuk menggali sekarang? Xiao Tao bertanya. Setiap orang adalah seorang kultivator, jika hanya menggali 1 atau 2 meter saja akan sulit menutupi aura sang kultivator. Tentu saja, persembunyian seperti ini menjadi tidak ada artinya. Tapi kalau perlu menggali terlalu dalam, masalah lain akan muncul, hanya berimprovisasi, hanya ada 2 wanita, seberapa dalam Anda bisa menggali? Su Yingxia menggelengkan kepalanya, di tempat lain, 1 atau 2 meter secara alami tidak berguna, tapi tempat ini pasti berguna. Mengapa? Apakah kamu lupa di mana gandum ini ditanam? Gunakan darah. Menghubungi kumpulan darah yang digunakan sekelompok orang itu, beberapa jawaban siap keluar. Artinya pasti ada darah di tempat bawah tanah ini. Lihat, ladang gandum ini sangat luas, jadi tidak mungkin mengairinya hanya dengan 1 garis keturunan. Siapapun yang mendapatkan jackpot pada dasarnya dapat memahami kebenaran ini. Tidak peduli seberapa besar garis keturunannya, itu tidak akan pernah cukup untuk ladang gandum sebesar itu. Hal ini dikarenakan sawah selalu terbagi menjadi tempat yang tinggi dan rendah, sehingga baik itu air alami maupun darah, prinsip mengalirnya air ke tempat yang lebih rendah akan selalu dipatuhi. Kemudian, ketika wilayahnya tidak rata dan wilayahnya sangat luas, mustahil untuk memastikan bahwa setiap tempat mempunyai pengairan yang baik. Kemudian, bantuan dari garis keturunan lain juga diperlukan. Berdasarkan hal ini, selama mereka dekat dengan garis keturunan, aura mereka akan tertutupi oleh darah di garis keturunan tersebut. Setelah itu, ditambah dengan fakta bahwa tanah berlumuran darah, baunya sendiri sangat menyengat, yang juga dapat membantu mereka menutupi baunya secara efektif. Kemudian, tempat ini ditakdirkan agar mereka dapat menggunakan tanah untuk menutupinya tanpa menggali terlalu dalam. Masuk akal. Xiao Tao mengangguk, lagi pula, terlepas dari apakah itu berhasil atau tidak, ini adalah cara yang paling tepat. Kalau begitu lakukanlah. Su Yingxia berkata, tetapi akan berbeda jika kita melakukannya. Ah.
Bab 5392 Menggali dan Menggali. Menggunakan kekuatan Qi, saya akan menggali, dan Anda akan membantu saya untuk waspada terhadap lingkungan sekitar. Hal terbaik tentang kekuatan gasifikasi adalah Su Yingxia tidak perlu menggali tanah dengan tangannya. Jika tidak, dengan metode dan jumlah pekerjaan ini, tangan Su Yingxia mungkin akan langsung menggali, dan sangat mustahil untuk menggalinya. Keluar dalam waktu singkat. Gali terowongan yang cukup besar untuk disembunyikan oleh dua orang. Saat menggunakan energi sejati, mengingat tingkat kultivasi Su Yingxia, sebenarnya relatif mudah dan dapat mencapai efek yang diinginkan secepat mungkin. Xiao Tao patuh dan dengan cepat membentuk mata-mata di samping rumah jerami untuk bertindak sebagai kewaspadaan. Su Yingxia, sebaliknya, dengan cepat mengerahkan energi aslinya dan mulai mengambil tindakan. Meskipun posisi kedua orang saat ini sangat tersembunyi, kekuatan transformasi Qi selalu perlu menggunakan energi sejati. Su Yingxia khawatir pemukulan energi sejati dapat menyebabkan musuh menyadari ada yang tidak beres dan datang mencari mereka. Oleh karena itu, dengan Xiao Tao bertindak sebagai informan, masalah ini relatif lebih aman. Meskipun Su Yingxia benar untuk waspada, dia memang terlalu waspada. Pergerakan di sisi Han San Qian terlalu besar, dan fluktuasi energi nyata juga sangat menakutkan. Apalagi menggunakan energi nyata untuk menggali lubang, jika Anda hanya memulai pertarungan dengan keberuntungan di sini, sebenarnya tidak akan ada banyak perhatian di sana. Anda tidak dapat berbuat apa-apa. Lagi pula, di sana sedang terjadi badai petir. Jika Anda menjatuhkan air ke sini, siapa yang akan menyadarinya? Sekitar setengah jam kemudian, Su Yingxia menyeka keringat di dahinya, dan kemudian dengan sedikit gerakan, dia mendapatkan kembali energi aslinya. Di depannya, sebuah lorong bawah tanah melingkar dengan diameter sekitar 50 cm telah digali. Bagian bawah dari keseluruhan terowongan relatif lebar. Bagaimanapun, Su Yingxia adalah seorang wanita, dan pikirannya jauh lebih halus daripada pria. Ini hanyalah tempat persembunyian sementara untuk mereka berdua, tetapi sebuah ruangan kecil berukuran sekitar 1 persegi meteran telah digali di bawah. Jika dua orang bersembunyi di bawah sini, meski tidak bisa dikatakan hotel, setidaknya mereka tidak akan terlalu malu. Kakak, apakah kita akan turun sekarang? Xiao Tao bertanya dengan tergesa-gesa ketika dia melihat terowongan itu telah selesai. Su Yingxia menggelengkan kepalanya jelas, masalah ini belum selesai, karena jika Anda memasuki terowongan sekarang, tanah baru di atas akan mudah ditemukan. Oleh karena itu, kita masih perlu melakukan beberapa pekerjaan penyamaran. Su Yingxia menemukan sebuah papan kayu yang ditutupi dengan lapisan tanah tua. Setelah mereka berdua memasuki terowongan, mereka menutup lubang tersebut dengan papan kayu tersebut, sehingga hampir mulus. Setelah menyelesaikan hal-hal ini, keduanya juga masuk ke lorong bawah tanah tanpa cahaya. Kamu tidak punya banyak budidaya, jadi tidak ada cukup oksigen di bawah tanah, jadi kamu perlu istirahat. Setelah turun, Su Yingxia memasang perisai energi pada Xiao Tao, yang dapat melindunginya secara maksimal. Saudari Yingxia, apa lagi yang ingin kamu lakukan? Xiao Tao menjadi bingung setelah mendengar apa yang dimaksud Su Yingxia. Aku sudah memeriksa tempat ini. Meskipun kita kurang beruntung, itu juga yang kuharapkan. Tidak ada darah di tempat kita berada saat ini. Kita hanya bisa mengandalkan tanah untuk membantu menutupi aura kita. Meski hampir tidak mungkin, tapi itu belum sepenuhnya sempurna. Jadi, bersembunyi di sini adalah bersembunyi, dan saya akan terus menggali. Jika mereka bisa menggali dekat dengan garis keturunan, energi darah yang besar akan sepenuhnya menutupi aura kedua orang tersebut, yang akan menjadi keberadaan yang sangat sempurna bagi dua orang yang bersembunyi. Lakukan saja apa yang Anda pikirkan, dan Su Yingxia segera mengambil tindakan lagi. Dia mungkin tidak pernah membayangkan bahwa hanya dengan menggali seperti ini, dia akan menggali lorong bawah tanah yang besar untuk waktu yang lama. Dia mungkin tidak pernah membayangkan bahwa dia akan segera merasakan kegembiraan nyata dalam menggali terowongan dan harta karun yang akan dia bawa saat menggali di bawah tanah. Dalam dinasti-dinasti bersejarah itu, apa yang disebut sebagai kapten yang menyentuh emas ternyata sangat diperlukan. Ya, tanpa niat apapun di pihaknya, Su Yingxia tidak hanya menemukan tempat yang aman untuk dirinya dan Xiao Tao,
tetapi yang lebih penting, dia juga menemukan harta karun yang sangat besar dan misterius tanpa terlihat. Tentu saja ini adalah sesuatu. Pada saat ini, Han Sanqian di lapangan telah bertarung dengan orang-orang dari Akademi Seni hingga tahap yang intens karena tarikan waktu. Hei Feng melambai, dan setelah bawahannya meliriknya, dia segera mengerti maksudnya, lalu dengan cepat menyerahkan handuk bersih. Mengambil handuk, dia tanpa sadar menyeka keringat di dahinya, dan kemudian berbicara dengan depresi. Bab 5393, apakah kamu benar-benar lelah? Aku sangat kacau. Kami telah bermain selama setengah jam dan tim kami telah berganti 2 kali. Bukankah Han Sanqian bajingan ini tahu dia lelah sama sekali? Aku hanya berdiri di sini menonton, dan sekarang aku lelah, aku merasa sangat lelah. Hei Feng dianggap sebagai orang yang terpelajar, tapi saat ini dia benar-benar tidak bisa menahan kata-kata yang ingin dia keluhkan. Dia tidak melebih-lebihkan sama sekali, dia berdiri di sini selama setengah jam, hanya menonton pertempuran, dan dia sangat lelah menontonnya. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa Han Sanqian masih menjadi petarung, tapi mengapa dia lelah. Ya, saat kita melawannya, tim berganti beberapa kali, tapi dia selalu menghadapi kita semua sendirian. Tapi sekarang sepertinya dia tidak hanya terlihat kalah sama sekali, tapi dia bahkan tidak merasa lelah sama sekali. Bawahan dia juga mengangguk setuju. Meskipun orang ini brengsek, dia harus menarik napas. Sial, orang ini sangat konyol dan tidak bisa dipercaya. Hei, tidak heran begitu banyak tentara yang dikalahkan olehnya. Jika bukan orang-orang dari perguruan tinggi seni liberal kita, tapi elit lain, maka aku bisa mengatakannya tanpa menyombongkan diri setelah setengah tahun. Han Sanqian tidak lelah, tapi dia mungkin telah membunuh banyak tentara. Ini benar-benar merupakan tekanan psikologis yang sangat besar bagi siapapun. Anda dan sekelompok orang melecehkannya, tetapi dia tidak melakukan apa-apa, akibatnya situasi yang seharusnya Anda menangkan berubah menjadi situasi yang harus Anda kalah. Memang benar orang yang berada di titik kematian bukanlah apa-apa bagi tentara, namun situasi pasang surut ini benar-benar dapat membuat orang merasa frustasi. Begitu seseorang mengalami depresi, bukankah benar ia tidak bisa berbuat apa-apa? Orang ini benar-benar mesum, sangat berguna. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Haruskah kita mengirim lebih banyak orang? Hei Feng mengangkat tangannya, tidak perlu. Meskipun Han Sanqian benar-benar mampu dan tidak merasa lelah setelah bertarung sekian lama, situasinya tidak sepenuhnya tidak menguntungkan bagi kita. Lebih baik tidak mengubah formasi. Jumlah kita puluhan ribu, apakah kita masih takut tidak punya waktu untuk bergiliran? Mendengar kata-kata Hei Feng, bawahannya buru-buru mengangguk, ya. Hei Feng mengangkat matanya dan melihat ke arah api yang menyala-nyala. Selama Han Sanqian bertarung, api di tanah terus menyala. Ada yang tidak beres, Hei Feng tiba-tiba mengerutkan kening. Bawahan itu mengangguk, ya, setidaknya ada jerami gandum dan bahan pemercepat pembakaran lainnya di ladang gandum ini yang menyala, tapi tidak ada pekerjaan di sekitar kita. Biasanya, api ini harus menyala sebentar. Mungkinkah itu Han Sanqianyong benar-benar bisa bertahan? Hei Feng mengerutkan kening dan tidak terburu-buru menjawab untuk beberapa saat. Faktanya, apa yang dikatakan bawahan saya memang benar. Ini sangat aneh. Han Sanqian memang menggunakan api yang bisa dia keluarkan. Benar. Namun pertanyaannya, sampai kapan api ini bisa terus menyala? Ini akan segera terjadi. Entah itu seketika, atau itu semua tentang keluaran berkelanjutan dengan energi nyata. Ini adalah dua cara yang normal. Namun tanpa dukungan pembakaran berarti kemungkinan pertama tidak ada, dan yang tersisa hanyalah kemungkinan kedua. Namun yang menjadi permasalahan adalah, walaupun garis kerusakan akibat kebakaran ini tidak dianggap sebagai pertarungan, namun yang menjadi permasalahan adalah jangkauannya adalah aurora yang membentang hingga beberapa mil, dan hampir seluruh 80.000 orang termasuk di dalamnya. Ini tidak benar. Mantra dengan area yang luas, betapapun lemahnya, menghabiskan banyak energi nyata, dapat dipahami setelah setengah jam, sudah setengah jam, berapa biayanya. Apalagi kebakaran tersebut sebenarnya tidak terlalu berdampak. Hei Feng tidak mengerti mengapa Han Sanqian melakukan tindakan tanpa pamrih dan tanpa pamrih seperti itu.
Dia orang yang sangat pintar, bukan? Meskipun orang lain bodoh, tidak akan seperti ini. Mungkinkah ada hantu di dalam api ini? Memikirkan hal ini, dia mengerutkan kening, setelah itu, dia memblokir segalanya, dan bahkan melepas perisai pelindung di tubuhnya, diam-diam merasakan perasaan api melahap tubuhnya. Bawahannya terkejut dan ingin segera mengingatkannya, tapi melihat mata Hei Feng terpejam dalam konsentrasi saat ini, dia akhirnya menahan dan menelan kata-kata di bibirnya. Tanpa perisai pelindung, hal-hal yang ditimbulkan oleh api bumi akan lebih terlihat jelas dan langsung. Dan selama proses ini, Hei Feng akhirnya menarik napas dan menemukan ada yang tidak beres. Bab 5394, tidak mungkin untuk terus bertarung seperti ini. Tidak, ada yang salah dengan apinya. Bagaimanapun, dia adalah seorang master, dan dia dapat langsung mendeteksi perbedaannya hanya dengan sentuhan pelan. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa budidayanya perlahan-lahan terkuras habis di tengah api. Meskipun kecepatan kehilangan seperti ini cukup lambat untuk seorang ahli seperti dia, jika dia tidak tenang dan merasakannya, dia bahkan tidak akan tahu bahwa dia benar-benar kehilangannya. Tetapi Hei Feng tahu betul bahwa tidak semua orang di sini memiliki tingkat kultivasinya sendiri, dan ketika jumlah orang bertambah, jumlah kecil secara alami akan bertambah. Sialan, api ini telah menyedot energi kita yang sebenarnya dengan gila-gilaan. Entah kenapa bajingan ini bertarung begitu lama tanpa ada kerugian. Ternyata sekelompok dari kita memberinya makanan, teriak Blackwing dengan marah. Ketika bawahannya mendengar ini, mereka terkejut, apa? Api ini? Dapatkah api ini menyerap energi sebenarnya dari tubuh kita? Walaupun saya heran, jika dipikir-pikir baik-baik, hal itu memang mungkin terjadi, karena hanya inilah yang paling bisa menjelaskan mengapa Han Sanqian bertarung begitu lama dan tetap tidak mengalami kerusakan sama sekali. Sial, jika ini terus berlanjut, bukankah kita yang akan menderita? Kata bawahan itu dengan kaget. Jika kamu melawannya, dia bisa menyedotmu dengan sangat baik, namun lama-kelamaan akan sia-sia. Sial, Han Sanqian ini benar-benar berbahaya. Saya tidak pernah menyangka orang ini bisa memiliki metode seperti itu. Hei Feng sangat marah. Ini sungguh menjengkelkan. Utusan khusus, bagaimana kalau kita mengevakuasi orang-orang yang tersisa? Setidaknya menjauhlah dari kebakaran ini. Hanya 2 kolom besar yang tersisa di sini, satu bertanggung jawab menyerang di sini, dan yang lainnya adalah pasukan cadangan yang memberikan dukungan kapan saja. Bagaimana menurut Anda? Dengan cara ini, sampai batas tertentu, energi sebenarnya yang diserap oleh Han Sanqian secara alami akan jauh lebih sedikit, yang lebih berarti untuk mengkonsumsinya. Hei Feng tidak segera mengambil keputusan, dia sedang mempertimbangkan apakah Han Sanqian mungkin punya ide lain jika dia mundur dalam situasi ini. Lagi pula, jika pasukan ditarik, ruang akan terbuka sepenuhnya, dan Han Sanqian secara alami akan memiliki lebih banyak hal untuk dimainkan. Namun setelah dipikir-pikir, sepertinya tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Meski ruangnya lebih besar, namun formasinya tetap stabil. Ini tidak lebih dari memperbesar medan perang. Apapun ide seram yang dimiliki Han Sanqian, sepertinya itu bukan ancaman potensial. Memikirkan hal ini, Hei Feng mengangguk, oke, segera perintahkan tim lain untuk mundur dari lingkaran api, dan segera kelilingi saya dengan lingkaran api. Tinggalkan 2 kolom untuk menyerang secara bergantian, dan ganti kolom cadangan setiap 3 putaran. Dengan cara ini, mereka masih bisa mencapai perubahan pertahanan dan serangan tanpa batas di lini depan. Tapi daya serap Han Sanqian juga jelas sangat melemah. Dalam situasi ini, bagi mereka, itulah pihak yang lebih diuntungkan. Ya. Mengikuti perintah Blackwing, seluruh tim beranggotakan 80.000 orang mulai segera mengungsi. Mereka berdiri relatif jarang, jadi meskipun jumlah orangnya banyak, kecepatan dan efisiensi mundur saat ini sangat cepat. Dalam sekejap, sekelompok orang telah melarikan diri dari lautan api, hanya menyisakan 1 kolom untuk menyerang dan mempertahankan Han Sanqian. Pada saat yang sama, kolom lain juga bersiap untuk berganti pertahanan kapan saja. Itu memang sebuah pengepungan yang mulus. Namun, bagi Han Sanqian, dia tidak takut sama sekali, bahkan ada sedikit cibiran di bibirnya.
Ada pepatah yang mengatakan bahwa inilah yang ditunggu-tunggu oleh Han Sanqian. Dia sangat takut para idiot ini tidak dapat menemukan kekuatan api bumi, sehingga mereka akan mengabaikannya dan terus memakannya seperti ini. Meskipun Han Sanqian tidak takut dengan konsumsi seperti itu, sejumlah besar api bumi yang diberikan kepadanya benar-benar dapat mengisinya kembali, dan dia dapat bertarung untuk waktu yang lama. Tetapi bagi Han Sanqian, 1 hari bukanlah masalah, dan 2 hari bukanlah masalah. Masalah, tapi kalau 10,5 hari bulan, terbuat dari besi, tidak akan lebih buruk. Terlebih lagi, ini adalah wilayah orang lain, tinggal di sini dalam waktu lama pasti tidak akan ada gunanya bagi Han Sanqian. Oleh karena itu, dari sudut pandang objektif, Han Sanqian tidak bisa berlama-lama, yang diharapkannya adalah kemenangan cepat. Hanya saja tujuan strategis tersebut tidak bisa diketahui oleh musuh. Kalau tidak, jika seseorang menyeret Anda sampai mati, itu akan berakibat fatal. Sekarang, musuh sepertinya sudah kehilangan ketenangannya dan mulai menggigit kailnya. Bab 5395, yang aku inginkan hanyalah kamu menggigit kailnya. Memikirkan hal ini, Han Sanqian tersenyum dingin, mengarahkan energinya langsung ke tangannya, dan bergegas menuju luar tanpa ada keterikatan dengan tiang di depannya. Apa artinya? Tiba-tiba, sekelompok orang tercengang. Meskipun angin hitam telah menarik sebagian besar pasukannya, ini masih dalam jangkauan tembakannya dan masih ada 2 kolom pasukan. Bagi Han Sanqian, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Tapi orang ini tiba-tiba tidak menginginkan medan perang ini dan langsung lari keluar. Apa maksudnya ini? Mengejar. Kapten kolom berteriak mendesak dan buru-buru mengejar Han Sanqian. Waktunya terlalu singkat, dan dia tidak punya banyak waktu untuk memikirkan apa yang ingin dilakukan Han Sanqian, jadi dia hanya bisa secara tidak sadar mengejar Han Sanqian. Utusan khusus, apa maksud Han Sanqian? Para bawahan juga sedikit bingung. Mereka tidak yakin apa yang ingin dilakukan Han Sanqian, jadi mereka buru-buru bertanya pada Hei Feng di sebelahnya. Hei Feng sedikit mengernyit, dan untuk sesaat dia tidak tahu apa maksud strategis Han Sanqian. Mungkinkah setelah kita menemukan orang ini, dia tidak punya pilihan lain selain melarikan diri? Tidak, kamu tidak boleh berlari dan menangis, utusan khusus berpakaian putih datang. Hei Feng berkata dengan tergesa-gesa, saudaraku, mengapa kamu mengatakan ini? Meskipun Akademi Sipil dan Militer adalah 2 departemen di toko terkenal, dan tingkat Akademi Seni jelas lebih tinggi daripada Akademi Seni Bela Diri, bagaimanapun juga, Hei Feng tidak memiliki keangkuhan mutlak seperti itu. Dia selalu menganggap utusan khusus berbaju putih itu sebagai rekan kerja, dan karena dia lebih tua, dia memanggilnya saudara. Hubungan keduanya masih harmonis. Melihat utusan khusus berbaju putih datang, dia dengan sopan meminta pendapatnya. Dilihat dari saat itu, Han Sanqian seharusnya tidak familiar dengan tempat kita. Apakah kamu setuju? Blackwing dan bawahannya mengangguk pada saat bersamaan. Hei Feng berkata, ini tidak bisa dihindari. Semua tindakan Han Sanqian pada dasarnya berada di bawah kendali kami. Meskipun kami tidak tahu kapan dia datang ke ladang gandum, kami yakin dia tidak akan pernah berani tinggal ketika dia datang ke sini. Terlalu lama. Pertama, ada perayaan di atas, dan Han Sanqian perlu muncul dari waktu ke waktu, dan seseorang telah memantau Han Sanqian. Jika dia hilang terlalu lama, mustahil mata-matanya tidak menemukan kelainan ini di dia. Kedua, lingkungan medan di ladang gandum sebenarnya jauh lebih rumit daripada dataran datar yang terlihat. Jika Han Sanqian ingin memahami medan di sekitarnya, waktu yang dibutuhkannya akan sangat besar. Mengingat keduanya bersama-sama, mudah untuk menyimpulkan bahwa Han Sanqian datang ke tempat ini belum lama ini. Jadi, dalam situasi ini, bagaimana Han Sanqian bisa keluar dengan gegabah jika dia tidak memahami medannya? Bukankah ini sama dengan berlarian seperti lalat tanpa kepala? Bagaimana mungkin orang secerdas dia bisa melakukan kesalahan seperti itu? Mendengar ini, Hei Feng mengangguk dengan pasti, saudaraku, apa yang kamu katakan sangat masuk akal. Aku juga setuju dengan pernyataanmu. Namun, ada pertanyaan baru, yaitu apa niat Han Sanqian melakukan ini? Relokasi medan perang. Bagi kami, ini memang membutuhkan mobilisasi pasukan, dan memang cukup merepotkan.
Tapi baginya, bukankah itu kerugian yang lebih besar? Ya, meskipun dia menarik orang-orang dari dua kolom kita ke tempat lain dan menggunakan tembakan darat, pada dasarnya dia akan sama seperti dia sekarang. Apa yang ingin dia lakukan? Mereka bertiga menatapku dan aku melihatmu untuk sesaat, mereka tidak tahu apa yang ingin dilakukan Han San Qian. Aneh, terlalu aneh. Dan ketika mereka tidak yakin apa yang ingin dilakukan Han San Qian, di sini, Han San Qian sudah memimpin sekelompok orang terbang menuju tepi ladang gandum. Apakah dia benar-benar ingin melarikan diri? Utusan berpakaian putih itu juga mengerutkan kening, seperti lalat tanpa kepala. Dua utusan khusus, apa yang harus kita lakukan sekarang? Mengejar atau tidak? Tanya bawahan itu cemas. Hei Feng dan utusan berpakaian putih itu saling memandang, lalu Hei Feng berbicara. Bab 5396 berani mengejar. Mengejar, kita harus mengejar. Mungkinkah? Itu tergantung apakah orang ini benar-benar bisa menemukan jalan keluar di mana-mana. Meski tempatnya besar dan lokasinya aneh, kita tidak bisa salah menilai kemampuan Han San Qian. Tentu saja ada juga keberuntungannya. Jika orang ini diberi cukup waktu dan ruang untuk menemukan jalan keluar, hal itu mungkin akan merusak segalanya. Ya. Selain itu, kekuatan besar kita juga harus mengimbanginya secepatnya, terutama yang perlu menggantikan serangan dan pertahanan. Ya. Bawahannya mundur, dan Hei Feng melirik utusan khusus berbaju putih. Utusan khusus berbaju putih juga sedikit mengangguk padanya, menunjukkan bahwa dia juga menyetujui pendekatan ini. Segera, seluruh pasukan dipindahkan. Sejumlah besar orang dan kuda mendesak ke arah itu dengan gila-gilaan. Hei Feng memandang utusan kulit putih itu lagi, saudaraku, bagaimana kalau kita pergi ke sana juga? Utusan berpakaian putih itu mengangguk, mengikuti Hei Feng, dan mereka berdua bergegas ke arah itu. Melihat kerumunan gelap yang mengejarnya, Han San Qian tersenyum dingin, dan pihak lain memang tertipu. Jika dia ingin bermain seperti ini, dia punya tujuannya sendiri. Mereka tidak akan memahaminya untuk sementara waktu, tetapi pada akhirnya mereka akan memahaminya. Namun, ketika saatnya tiba, Han San Qian juga percaya bahwa mereka akan terkejut dan bingung pada saat yang bersamaan. Sambil mencibir, Han San Qian terbang jauh dengan cepat. Orang-orang di dua kolom di belakangnya juga sangat cepat, dan mereka sudah saling membunuh dalam beberapa detik. Namun, ketika saya berbalik dan melihat pasukan lain di belakang saya, meskipun kemampuan mereka tidak lebih buruk dari kolom, karena ada begitu banyak orang yang berbaris, mereka harus banyak memperlambat jika ingin mempertahankan formasi tertentu. Ini seperti mengemudi di jalan raya. Jelas tidak ada kemacetan di depan, namun seluruh mobil tetap macet. Pasalnya, seiring bertambahnya jumlah, kecepatan gerak tim akan melambat yang tentu saja akan menimbulkan kemacetan. Misalnya kecepatan mobil di depan paling normal 102, maka kecepatan mobil di belakangnya mungkin hanya 100, dan kecepatan di belakangnya mungkin hanya 80, dan seterusnya. Mencapai bagian belakang, kecepatannya serendah 10, atau bahkan mendekati 0, ini adalah perlambatan perjalanan tim. Hal yang sama terjadi ketika tentara keluar untuk berperang. Kecuali, Anda tidak ingin tetap berada dalam formasi. Namun apa yang disebut pasukan besar sebagai tentara jika tidak dapat mempertahankan formasinya? Semuanya, kalian mengkritik saya, itu main-main, itu ikan dan udang busuk. Tunggu saja. Han San Qian tersenyum dingin, berbalik dan mulai bertarung dengan barisan di belakangnya. Begitu api di darat padam, saya benar-benar bisa merokok lagi. Kolom pertama buru-buru melakukan postur ofensif dan defensif bersama Han San Qian, kolom kedua juga memasang perisai energi untuk melawan dan siap merespons kapan saja. Setelah beberapa saat, tentara tiba. Hei Feng berteriak pelan, dan pasukan besar dengan cepat menyebar dan membentuk formasi yang sesuai. Apa gunanya lari ke sini? Hei Feng tidak bisa menahan tawa ketika dia melihat situasinya telah stabil kembali. Itu hanya sekedar tembakan demi tembakan, yang tidak memiliki makna substantif sama sekali. Utusan berpakaian putih itu juga menghela nafas lega. Sudah pasti hal-hal telah berkembang hingga saat ini adalah yang terbaik. Setidaknya, itu menunjukkan bahwa prediksi mereka benar, dan bahwa Han San Qian memang telah mencapai ujung tali dan berada di ujung talinya.
Sekilas terlihat jelas bahwa Han Sanqian tidak memiliki solusi yang baik dan hanya bisa berlarian tanpa daya. Situasi ini tentu saja yang terbaik, utusan berpakaian putih itu mengangguk. Utusan khusus, pasukan pada dasarnya telah dikerahkan kembali. Saat ini, bawahan membuat pengaturan dan kembali melapor. Hei Feng mengangguk puas, biarkan pasukan berdiri dan ingat, taktik awal harus tetap tidak berubah, tahu? Ya. Melihat bawahannya berangkat lagi, Hei Feng tidak bisa menahan senyum bangga. Akibatnya, situasi mulai bergerak ke arahnya, yang tentu saja merupakan pilihan yang sangat baik baginya. Utusan khusus berbaju putih, Saudara Hei Feng, apa pendapat Anda tentang situasi saat ini? Hei Feng tersenyum dan berkata, bukannya aku bangga, saudaraku, tapi sekarang setelah melakukan kontrol mendetail, menurutku situasinya relatif jelas. Bagaimana lagi Han Sanqian bisa bermain, bukan? Utusan berpakaian putih itu tersenyum ringan, secara teoritis, saya setuju dengan apa yang dikatakan saudara saya. Namun, saya selalu merasa bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana itu. Lagi pula, Anda tahu, ini Han Sanqian. Bab 5397 harganya tinggi. Tentu saja kita harus menjaga rasa hormat yang cukup terhadap Han Sanqian, tapi saudaraku, terkadang terlihat jelas bahwa kita tidak bisa memperlakukannya terlalu seperti dewa. Katakan padaku, jika kamu adalah Han Sanqian, apa yang akan kamu lakukan? Terlepas dari cuaca, lokasi, atau harmoni, beritahu saya, aspek apa yang ditempati Han Sanqian. Semua ini ada di tangan saya. Utusan khusus berbaju putih itu mengangguk dengan berat, apa yang saya katakan memang benar, dan saya sepenuhnya setuju dengan pendapat Anda. Tapi masalahnya, jika saya ingin mencari tahu, saya Han Sanqian, bukan? Saya mungkin tidak memiliki tingkat kultivasi yang tinggi, tetapi setidaknya dengan otaknya, saya tidak tahu berapa banyak pertempuran tak tertandingi yang telah dia selesaikan. Selalu dia, bukan? Saya tidak percaya Han Sanqian bisa mempermainkan saya dalam situasi ini. Hei Feng agak tidak yakin. Baginya, dia mungkin sangat khawatir sebelumnya, tapi sekarang, dia jauh lebih lega. Tidak ada alasan lain, hanya karena situasinya kini berpihak padanya. Jadi, wajar saja, setelah mendapatkan kepercayaan diri, dia menjadi kurang lebih sombong. Tentu saja, yang terpenting adalah dalam situasi putus asa seperti ini, dia juga berperan sebagai Han Sanqian. Namun, dari sudut manapun dia mempertimbangkannya, hanya ada satu hasil akhir. Artinya, dalam situasi ini, Han Sanqian tidak bersenang-senang sama sekali. Yang bisa dia lakukan hanyalah terjebak hidup-hidup. Oleh karena itu, ada alasan tertentu kenapa dia gila. Utusan berpakaian putih itu ingin menyangkal sesuatu, atau mungkin ingin membujuknya, tetapi pada akhirnya kata-kata itu terlontar dari bibirnya dan dia tidak punya waktu untuk mengatakannya. Berdasarkan faktanya, sangat sulit bagi Han Sanqian untuk memiliki trik lain. Mereka pada dasarnya dapat memperoleh manfaat dari memancing. Hei, lebih baik berhati-hati. Lagi pula, kita hanya memiliki 80.000 orang, dan di kota Yetian, lawannya memiliki hampir 2 juta orang. Ya, dari segi kualitas prajurit individu, efektivitas tempur 80.000 orang kita tidak jauh lebih buruk daripada 2 juta orang. Selain itu, kita lebih baik karena jumlah kita lebih sedikit, lebih fleksibel, dan lebih kuat. Dalam formasi, tapi itu jumlah total 2 juta orang juga ada, dan mereka semua kalah. Berpikir dari sudut pandang mereka saat itu, mereka mungkin tidak bisa menemukan alasan dan kemungkinan kekalahan saat itu, kan? Apa bedanya dulu dengan kita sekarang? Hei Feng sedikit terkejut, berpikir sejenak, dan melambaikan tangannya, saudaraku, kamu sedikit terlalu khawatir. Namun, saya juga sangat berterima kasih atas pengingat baik Anda. Jangan khawatir, saya akan berhati-hati apapun yang terjadi. Melihat apa yang dikatakan Blackwing, utusan berbaju putih itu tidak berkata apa-apa lagi. Keduanya berbalik dan melihat ke medan perang lagi. Di medan perang, dilihat dari waktu, kolom pertama pada dasarnya selamat dari tahap pertama serangan dan pertahanan. Dengan kata lain, sudah waktunya bagi mereka untuk mengubah pertahanan. Tapi saat mereka hendak mengubah pertahanan, Han Sanqian tiba-tiba menyeringai dingin.
Di bawah tatapan semua orang tanpa disadari, Han Sanqian tiba-tiba mundur, dan detik berikutnya dia meniru adegan tadi, berbalik dan terbang ke kejauhan. Kolom pertama semuanya bingung, tetapi ketika mereka melihat Han Sanqian melarikan diri, satu-satunya reaksi bawah sadar mereka adalah mengejarnya, dan pasukan yang bersiap untuk mengubah pertahanan hanya bisa gigit jari dan mengejar dengan cepat. Apa maksudmu? Melarikan diri lagi? Hei Feng sedikit tertekan. Dia berlari ke sini beberapa saat yang lalu. Bahkan jika Han Sanqian bertubuh besar, dia masih belum melakukan pemanasan di dalam lubang. Bagaimana dia bisa melarikan diri begitu saja? Utusan khusus berbaju putih memandang Han Sanqian yang pergi dari kejauhan, dan mengerutkan kening sejenak. Semakin dia memikirkan masalah ini, semakin dia menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Utusan khusus, apa yang harus kita lakukan? Setelah melihat Han Sanqian melarikan diri lagi, bawahannya pun berlari dan bertanya tentang Blackwind. Pasukan belum sepenuhnya dikerahkan, namun kini sesuatu yang tidak terduga terjadi pada Han Sanqian. Untuk beberapa saat ia tidak tahu harus berbuat apa, sehingga ia hanya bisa lari bertanya kepada atasannya. Apa yang harus dilakukan? Tentu saja kami mengejarnya. Tidak peduli jika Han Sanqian lari ke ujung dunia, kami pasti akan mengikutinya. Apakah kamu mendengarku dengan jelas? Ya. Begitu dia selesai berbicara, bawahannya segera menerima perintah dan pergi. Tak sampai beberapa saat kemudian, seluruh pasukan kembali bergerak dan segera mengejar Han Sanqian. Utusan khusus berbaju putih tidak langsung mengikutinya, tetapi memandang Han Sanqian dari kejauhan. Intuisinya memberitahunya bahwa masalah ini mungkin tidak sesederhana itu. Bab 5398 Serangan Balik Besar-besaran. Putaran perubahan lainnya, Han Sanqian dengan cepat berhenti di tempat lain yang jauh. Kolom pertama adalah yang paling dekat, dan tentu saja itu adalah yang pertama bertarung langsung dengan Han Sanqian. Namun yang berbeda dengan sebelumnya adalah kolom pertama hari ini jelas dalam tahap kelelahan. Mereka telah melawan Han Sanqian selama 2 ronde berturut-turut, ketika tiba waktunya untuk menggantikan mereka, tiba-tiba Han Sanqian mundur, meninggalkan kolom kedua tanpa ada waktu untuk menggantikannya. Dalam hal ini, mereka harus mati-matian mengejar Han Sanqian, yang tidak diragukan lagi menempatkan kultivasi dan kemampuan nyata mereka dalam masalah, dan memperburuk situasi mereka. Saat melawan lawan seperti Han Sanqian, jika ada kecerobohan atau kekurangan kekuatan, hampir sama dengan meletakkan kepala di depan pisau Han Sanqian, dan kematian tidak jauh lagi. Benar saja, serangan dan pertahanan yang awalnya sangat ketat langsung ditembus oleh Han Sanqian dalam keadaan seperti itu, dan beberapa orang terjatuh ke tanah di tempat. Begitu orang-orang ini mendarat, Anda tidak bisa mengatakan bahwa formasi seluruh kolom benar-benar kacau, tetapi tidak dapat dihindari bahwa akan ada beberapa kekurangan. Setelah menerima pelatihan profesional, secara teori tidak ada yang akan peduli dengan kekurangan ini, tetapi hal buruknya adalah mereka menghadapi Han Sanqian, seorang master yang benar-benar sempurna. Master seperti itu sangat pandai menangkap detail terkecil sekalipun dari diri Anda. Kemudian, gunakan detail kecil ini untuk memperbesarnya tanpa batas, dan pada akhirnya menyebabkan kerugian besar bagi Anda. Saat ini, itu saja. Kolom pertama, yang hanya memiliki sedikit cacat, langsung ditangkap oleh Han Sanqian dan diselingi di antara mereka, kemudian mereka dikejar dan dipukuli dengan kejam. Meski fondasi kolom tersebut masih ada, Han Sanqian memang menimbulkan sejumlah korban jiwa akibat gelombang dampak ini. Mundur, kita harus mundur. Kalau kita terus seperti ini, celah formasi hanya akan semakin besar, dan kerusakan yang ditimbulkannya juga akan semakin besar. Biarkan tim cadangan segera menghubungi kita, dan kita menarik. Kapten kolom pertama berteriak dengan tergesa-gesa. Ya. Di dalam tim, seorang prajurit menerima perintah dan dengan cepat memberi isyarat kepada tim cadangan di bawah. Tim cadangan kedua siap mengambil alih kapan saja. Ketika saya menoleh ke belakang, pasukan utama juga menyusul lagi dan mulai meluncurkan kembali dengan tertib. Kolom kedua, bersiaplah. Kapten kolom kedua berteriak pelan dan memerintahkan semua orang untuk bersiap. Sekarang, mereka hanya perlu menunggu orang-orang di kolom pertama membuat sedikit celah, dan mereka dapat segera masuk dan memasukkannya untuk menyelesaikan pertukaran.
Kolom pertama juga sedang mencari peluang yang sebenarnya tidak sulit, karena bagi mereka peluang suksesi semacam ini hanya membutuhkan posisi yang relatif baik untuk memudahkan mundurnya mereka. Namun saat mereka hendak memanfaatkan kesempatan ini, tiba-tiba Han Sanqian tiba-tiba mundur dan tanpa diduga memilih kabur lagi. Saat ini, tim pertama dan tim kedua secara kolektif tercengang. Apa sih, mereka baru saja berkelahi dan kabur lagi. Terlebih lagi, hal yang paling konyol adalah tidak masalah jika Han Sanqian melarikan diri sekarang, lagi pula, dia berada dalam posisi yang dirugikan, jadi tidak masuk akal jika ingin melepaskan diri dari keterikatan dan mencari tempat baru untuk bertarung. Namun kini Han Sanqian berada dalam situasi yang relatif dominan, sehingga kemundurannya yang tiba-tiba sungguh membingungkan. Apa yang sedang kamu lakukan? Ini. Kapten, apa yang harus kita lakukan sekarang? Haruskah kita terus berubah, atau haruskah kita mengejarnya? Orang kepercayaan di sebelah kapten kolom pertama bertanya kepada kaptennya dengan bingung saat ini. Situasi ini begitu istimewa sehingga dia tidak tahu bagaimana cara menanganinya. Kapten kolom pertama juga sedikit tertekan dan tidak tahu harus berbuat apa untuk sementara waktu. Ganti tim, tapi ini jelas akan membuang banyak waktu. Saat itu, dia tidak akan bisa mengejar Han Sanqian untuk pertama kalinya. Ini akan menimbulkan konsekuensi serius, yang tidak bisa dia jelaskan sama sekali kepada utusan khusus. Tapi jangan berubah. Ini sudah cukup melelahkan. Jika mereka terus mengejar, itu hanya akan membuat mereka semakin kelelahan. Bahkan jika mereka mengejar Han Sanqian saat itu, saya khawatir itu hanya akan lebih buruk daripada pertarungan saat ini dengan Han Sanqian, dan mereka akan menjadi lebih sengsara. Dia menemukan kekurangan. Jadi, lalu apa yang harus kita lakukan? Bab 5399 Aku menyeretmu ke bawah. Kapten kolom pertama merasa sedikit mati rasa untuk sesaat, sepertinya tidak tepat untuk maju atau maju, tetapi setelah mempertimbangkan dengan cermat, dia memutuskan untuk mengejar. Membiarkan Han Sanqian melarikan diri adalah peristiwa besar yang bahkan kehilangan akal saja tidak cukup untuk meminta maaf. Dan jika pasukannya yang kelelahan berhasil menyusul Han Sanqian, nyatanya tidak akan menimbulkan banyak kesakitan atau kerugian. Lagi pula, jika Anda tidak tahan lagi, akan ada pasukan di belakang Anda, dan itu juga masalah komando dan pengiriman oleh utusan khusus. Tanggung jawab tidak terletak pada dirinya. Unggul. Memikirkan hal ini, Kapten buru-buru mendesak, dan orang-orang dari kolom pertama dengan cepat melepaskan kesempatan untuk bertukar dengan tim cadangan di bawah. Begitu bergerak, mereka semua bergerak. Sebagai kekuatan respon, tim cadangan tentu harus selalu mengikuti kolom pertama. Jika mengejar orang, mereka harus mengirimkan orang untuk mengejarnya. Adapun pasukan besar di belakang, formasinya belum dikerahkan. Sekarang, melihat kedua tim bergerak, mau tak mau aku merasa mati rasa sejenak. Saudaraku, ada yang tidak beres. Utusan khusus berbaju putih buru-buru menahan Hei Feng, yang ingin mengirim pasukan untuk menindaklanjutinya. Pikiran Blackwing dipenuhi amarah, dan dia berharap dia bisa menarik Han Sanqian ke bawah sekarang dan mengejang serta mengupas kulitnya. Sial, sungguh penuh kebencian, bukankah menurutmu mereka berjalan seperti anjing? Jika Anda berhenti sejenak, bokong Anda masih panas, dan Anda harus segera pindah ke tempat berikutnya. Saudaraku, aku juga tahu ada yang tidak beres. Han Sanqian sialan ini jelas-jelas mempermainkan kita. Benar-benar menjengkelkan, umpat Hei Feng dengan marah. Utusan khusus berbaju putih memandang Hei Feng dan berkata, Saudaraku, apakah menurutmu Han Sanqian sedang mempermainkan kita? Hei Feng awalnya ingin memarahi dan membalas, tapi bagaimanapun juga, orang yang bisa mengambil posisi teratas sebagai utusan khusus Akademi Seni bukanlah orang yang pemarah dan setia. Dia segera menyadari ada yang salah dengan kata-kata utusan khusus berbaju putih, dan segera mengerutkan kening, Saudaraku, apakah ada sesuatu dalam kata-katamu? Saudaraku, apakah kamu belum melihat jalan keluarnya? Hei Feng menggelengkan kepalanya, dia benar-benar tidak menyadari ada yang salah dengan ini. Dia adalah orang dalam. Sebaliknya, sekolah seni bela diri utusan putih sudah tidak berpartisipasi dalam pertempuran ini lagi. Dia dianggap setengah orang luar. Secara alami, dia dapat melihat segalanya jauh lebih jelas daripada Hei Feng.
Saudaraku, izinkan saya bertanya, jika Han Sanqian terus memukulinya seperti ini dan berpindah ke tempat lain, menurut Anda apa yang akan terjadi? Mendengar pertanyaan ini, Hei Feng memikirkannya dengan hati-hati. Jika Han Sanqian melakukan ini, menilai dari situasi saat ini, kolom pertama hampir tidak punya waktu untuk mengubah pertahanan. Terlebih lagi, kalaupun ada, apa yang bisa dilakukan dua kolom? Menghadapi serangan Han Sanqian, meskipun kedua kolom tersebut dapat saling bertukar dan mengganti, itu hanya akan membuat penundaannya sedikit lebih lama. Tetapi jika Han Sanqian terus melakukan ini, cepat atau lambat kedua kolom itu akan terseret sampai mati. Pasukan besar harus bergerak sepanjang waktu, yang sebenarnya merupakan hambatan. Lihat seberapa jauh pasukan besar kita telah melakukan perjalanan selama beberapa waktu berturut-turut, tetapi apakah ada kesempatan lagi untuk bernapas? Han Sanqian jelas memanfaatkan ladang gandum yang luas dan menggunakan fleksibilitasnya sendiri untuk mengalahkan pasukan kita dan menyeret sekelompok kita berkeliling. Dengan kata lain, memang benar kita sedang memakan dia, tapi bagaimana mungkin dia tidak memakan kita? Dia adalah manusia, tapi sekarang lebih dari 80.000 dari kita telah diubah menjadi individu olehnya, atau orang dalam konsumsi gila-gilaan. Mendengar ini, mata Hei Feng tiba-tiba menunjukkan sedikit keterkejutan dan ketakutan. Ya, sekarang setelah kita meninjau keseluruhan situasi pertempuran, analisis utusan khusus berbaju putih tampaknya sangat tepat sasaran. Mereka benar-benar dipermainkan secara gila-gilaan oleh Han Sanqian. Jika pertarungan terus berlanjut seperti ini, Han Sanqian mungkin hampir kehabisan tenaga, tetapi pada saat itu, apakah mereka bisa lebih baik dari Han Sanqian? Setelah berjuang sekian lama, kedua belah pihak mungkin masih berada di garis start yang sama, atau mungkin merasa lebih tidak nyaman karena tingkat kultivasinya tidak mampu bersaing dengan Han Sanqian, sehingga kerugian alaminya akan lebih cepat daripada Han Sanqian. Ini, apa yang harus kita lakukan? Bab 5400, berkeliling dan berkeliling. Ini, kita tidak bisa berhenti mengejar ini, kan? Jika mereka tidak mengejar, berarti hanya kekuatan kecil yang akan menyerang Han Sanqian. Sial, dengan budidaya Han Sanqian itu, jika jumlah orang dalam tim tidak cukup banyak, bukankah itu berarti dia akan mengambil anak buahnya sendiri dan memberikan mereka satu persatu? Tahukah Anda, jika mereka menyerang Han Sanqian tanpa keunggulan numerik absolut, apa gunanya pengepungan mereka? Atau sederhananya, ketika Anda memiliki begitu banyak orang sekarang dan sangat mudah untuk menyerang Han Sanqian, akan menjadi seperti ini. Jika Anda masih ingin membagi pasukan Anda, bukankah ini bodoh? Jadi, saudaraku, Han Sanqian ini sangat ketat. Utusan berpakaian putih itu hanya bisa menghela nafas. Hei Feng menekan rasa cemas di dalam hatinya. Ya, dia tidak pernah menyangka bahwa Han Sanqian akan menggunakan cara ini untuk membalikkan keadaan pada akhirnya. Berkat bakatnya, dia berpikir bahwa Han Sanqian sama sekali tidak punya cara untuk menghadapinya. Sekarang dia memikirkannya, dia menyadari bahwa dia benar-benar seperti badut. Saudaraku, apakah kamu punya pendapat bagus? Hei Feng bertanya. Utusan khusus berbaju putih menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Saya tidak punya ide bagus sekarang, saya tiba-tiba mengerti maksud Han Sanqian. Tetapi jika Anda benar-benar ingin saya memberikan solusi, saran saya adalah mengikuti tindakan Han Sanqian untuk saat ini. Tetapi jika kita terus melakukannya, maka bukankah itu akan merugikan diri kita sendiri? Hei Feng berkata dengan cemas. Ya, tapi ini juga cara teraman sampai kita bisa menemukan caranya, kata utusan berpakaian putih itu. Hei Feng tertegun sejenak, tapi setelah memikirkannya dengan hati-hati, dia harus mengakui bahwa perkataan utusan khusus berbaju putih itu masuk akal. Kirim pesanannya. Blackwing berteriak pelan. Para bawahan tiba dengan tergesa-gesa. Pasukan masih mengejar Han Sanqian. Selain itu, saya harus mengirimkan lebih banyak pasukan cadangan. Sepertinya pasukan di depan hanya akan habis untuk sementara. Ini cara terbaik, yakni meninggalkan sepenuhnya pasukan garis depan yang selalu berada di depan. Biarkan mereka melakukan dukungan selama mereka bisa. Setelah jumlah orang benar-benar sedikit, kolom berikutnya akan langsung melakukan pengisian paksa. Hanya dengan cara ini keseluruhan formasi dapat dipertahankan tidak berubah sementara intensitas pengepungan Han Sanqian dapat dipertahankan.
Meskipun akibatnya adalah mereka mungkin kehilangan banyak orang. Namun memikirkan bagaimana cara mengkonsumsi Han Sanqian secara maksimal dan sekaligus mencegah Han Sanqian melepaskan diri dari pengepungan, inilah satu-satunya cara. Ya. Bawahan segera pergi untuk mengantarkan pesanan. Dan hampir pada saat yang sama orang-orang dari perguruan tinggi seni liberal mulai bergerak cepat ke suatu tempat di ladang gandum. Ada kegelapan di sana, seolah-olah mereka tidak ada sama sekali, tapi mereka bisa melihat segala sesuatu di depan mereka melalui kegelapan. Tuan, sepertinya Hei Feng dan yang lainnya menemui masalah. Seseorang berkata dengan lembut kepada orang di sebelahnya. Dalam kegelapan, pria itu mengenakan topeng dan sulit untuk melihat penampilan aslinya. Namun, jika Han Sanqian bisa melihat pria ini, dia pasti bisa mengenalinya sekilas. Pria ini tidak lain adalah pria itu yang muncul di toko pemilik desa. Pemilik desa mengenakan topeng, jadi tentu saja dia tidak bisa melihat penampilan spesifiknya dengan jelas. Dia berkata dengan sedikit dingin, Han Sanqian memang sangat pintar. Di bawah pengepungan yang begitu besar dan dalam situasi yang sulit, saya benar-benar punya tidak tahu. Kalau dipikir-pikir, seseorang dapat memanfaatkan lingkungan geografis yang benar-benar tidak menguntungkan ini untuk mendapatkan posisi yang lebih baik daripada dirinya sendiri. Tuan, meskipun Han Sanqian adalah binatang yang terperangkap, lingkungan ladang gandum memang terlalu besar. Jika Han Sanqian menggunakan metode jahat untuk terus memperluas garis pertempuran, itu akan sangat tidak nyaman bagi angin hitam. Tidak. Jika kami mengirim orang untuk mengikutinya dari dekat, Han Sanqian pasti akan memotong barisan penyerang satu persatu dengan pedangnya. Tetapi jika ingin mengirimkan orang untuk menindaklanjutinya, pasukan besar akan diseret terus-menerus seperti ini, yang setara dengan direbus dengan air hangat. Ujung-ujungnya tetap terseret ke seberang. Cara terbaik adalah dengan mengerumuni mereka, tetapi kota Yetian dan pertempuran lainnya telah memberitahu kita bahwa jika terlalu banyak orang menyerang Han Sanqian, mereka akan dengan mudah diserang balik secara langsung oleh Han Sanqian dalam skala besar. Saat ini, rasanya seperti aku akan meregangkan kepalaku dan memotong kepalaku ke belakang. Pemilik desa tidak menjawab, tetapi memandang dengan dingin ke medan perang di depan. Setelah sekian lama, dia berkata dengan dingin, "Jangan khawatir, saya tidak peduli berapa banyak trik yang dimiliki Han Sanqian, dan saya tidak peduli tentang Han Sanqian juga. Berapa lama?" Tokoh terkenal telah mempersiapkan hari ini selama beberapa dekade, jadi tidak peduli apa yang dia lakukan, sama sekali tidak mungkin dia bisa melarikan diri dari sini untukku, kataku.